Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dengan kasih Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita tidur, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan tertulis dalam Matius 6 ayat 23, Saudara. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, adapun kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan dan kegagahan kita, saudara, tapi karena kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan kehidupan yang Tuhan berikan pada saat hari ini, untuk benar-benar kita berikan waktu kepada Tuhan. Bahagia tidaknya hidup kita sangat ditentukan oleh mata, saudara. Jangan pandang remeh mata kita. Bukan hanya dibutuhkan untuk melihat. Menurut Yesus, mata bisa mengakibatkan hidup kita gelap. Saudara, akibat penyalahgunaan mata punya pengaruh yang sangat besar. Bayangkan saudara, hanya gara-gara mata, maka tubuh kita, hidup kita menjadi gelap seluruhnya. Bukan sebagian kecil, saudara. Yesus berkata, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa yang dimaksud dengan gelaplah seluruh tubuh kita, saudara? Tubuh bicara kehidupan kita. Bahagia tidaknya hidup kita sangat bergantung kepada mata kita. Akur dan harmonisnya rumah tangga kita juga sangat ditentukan oleh mata kita. Sukses gagalnya usaha kita, saudara, juga sangat dipengaruhi oleh mata kita. Sampai tidaknya kita ke titik tujuan ditentukan oleh mata kita juga. Dengan kata lain, saudara, mata adalah salah satu kunci sukses kehidupan. Amin. Jika Anda salah memfungsikan mata, keliru menggunakan mata, maka akibatnya negatif akan dialami. Begitu pentingnya peran dan fungsi mata, sehingga kita harus teliti dan ekstra hati-hati memakai mata kita. Gelaplah tubuh kita, bicara gagalnya kehidupan ini, saudara. Ungkapan gelaplah tubuh kita, bicara gagalnya kehidupan ini. Saudaraku, kita akan berseok-seok, terengah-engah, kesulitan dalam melangkah di dalam kehidupan ini. Jangankan mau berlari, saudara, berjalan saja susah. Hingga akhirnya kita akan tiba di titik penyesalan. Dan celakanya, saudara, jangan-jangan segalanya sudah terlambat. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jangan abaikan atau jaga baik-baik mata kita. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hati-hati gunakan mata. Bagaimana mata Anda memandang kehidupan ini? Hidup ini mudah atau susah? Hidup ini peluang atau tantangan? Hidup ini soal dunia semata atau ada kehidupan lain setelah mati? Apa yang dilihat mata menentukan jalan hidup kita, saudara. Manusia sering tertipu jika hanya mengandalkan mata jasmani. Membuat kita pantas, semangat, kehilangan gairah hidup dan seolah-olah tidak ada harapan lagi. Pakai juga mata rohani, maka kita akan melihat yang tidak kelihatan. Selain mata jasmani, setiap kita juga mempunyai mata rohani yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, bisa dilihat oleh mata rohani. Apa yang kelihatan oleh mata rohani ternyata jauh lebih besar, lebih hebat. Saudara, masih ingat apa yang dilihat oleh pembantu Elia? Pada saat ia melihat musuh yang begitu banyak mengelilingi, maka ciutlah nyalinya. Baru setelah Tuhan menjelikan mata rohaninya, ia melihat hal yang berbeda, saudara. Lalu berdoalah Elisa. Kita baca, saudara, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elia. Saudara dikasih Tuhan, jika hanya melihat yang kelihatan, kita bisa menjadi lemah, saudara. Jika hanya melihat yang kelihatan, kita bisa menjadi lemah. Mata jasmani kita ini hanya kesulitan, tantangan dan masalah yang terhampar di depan kita. Mata jasmani kita ini hanya kesulitan. Mata jasmani kita ini hanya kesulitan, tantangan dan masalah yang terhampar di depan kita. Sebaliknya, jika kita melihat dengan mata rohani, yang awalnya tidak kelihatan, ini tampak jelas. Saudaraku dikasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang selalu mengiringi langkah kita. Ada kuasa Tuhan yang selalu mengiringi langkah saudara. Dia tidak pernah melepaskan kita sedikit pun, saudara. Itulah sebabnya rasul-rasul memberi nasihat yang mujarab bagi orang yang hidupnya selalu diliputi kecemasan. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jangan khawatir, saudara. Masalah, tantangan, penderitaan yang Anda lihat dalam hidup saudara adalah sementara. Kenikmatan dunia, kenajisan, harta yang menggoda juga sementara, saudara. Pujian, penghargaan, dan popularitas itu juga sementara. Mengapa untuk yang sementara kita habiskan umur untuk mendapatkannya? Mengapa kita gadaikan iman kita untuk yang sementara? Awas, saudara, jangan salah menggunakan mata kita. Saudara, dalam Matius 5 ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau,
cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudaraku, perlukah mencungkil mata kanan kita? Apakah perkataan Yesus dalam ayat renungan kita ini mengajarkan kita untuk mencungkil mata kanan? Jikalau mata kanan menyesatkan kita, tentu tidak demikian, saudara. Yesus memperingatkan bahwa mata sangatlah berharga jika kita salah menggunakannya. Yesus memperingatkan bahwa mata sangatlah berbahaya jika kita salah menggunakannya, saudara. Alasan untuk mencungkil mata kanan menyebabkan kita berbuat dosa dapat kita baca di dalam ayat 29-nya, 29b. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yesus sedang mengajarkan kita untuk tidak berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Lebih baik kita rela kehilangan sesuatu yang berharga, mata kanan kita, daripada seluruh tubuh kita masuk neraka, saudara. Jadi perintah untuk mencungkil mata kanan adalah perintah secara kiasan. Mengapa disebut mata kanan saja? Memahami firman tidak bisa secara harafiah. Kita harus mempelajari konteks pada saat itu disampaikan. Hal itu perlu supaya kita tidak gagal paham, saudara. Di dalam budaya pada waktu itu, penggunaan kata kanan baik pada mata maupun tangan dianggaplah lebih menentukan. Mata kanan atau tangan kanan pada saat itu, saudara, diartikan lebih menentukan, lebih bertenaga, lebih hebat, lebih berpengaruh. Namun kita berada di abad ke-21. Baik mata kiri maupun kanan sama saja bahayanya, saudara. Dengan berkata jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Sebenarnya Yesus ingin menegaskan bahwa mata bisa membawa kita ke neraka. Daripada ke neraka lebih baik kehilangan mata, tapi ke sorga. Yesus sedang memakai ungkapan hiperbol. Dalam bahasa gaul anak muda disebut dengan lebay. Tujuan Yesus supaya kita jangan memandang sepele soal penggunaan mata ini, saudara. Saudara, dosa Daud dimulai dari mata. Daud berzina dengan Batseba, istri Uria, diawali dari pandangan mata, saudara. Seperti peribahasa berkata, dari mata datangnya lintah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Saudara, Daud melihat Batseba yang sedang mandi dengan matanya. Kemudian munculkan niat untuk berzina. Berawal dari mata, berujung kepada maut, saudara. Daud akhirnya merencanakan perbuatan yang jahat, yakni membunuh suaminya Batseba di medan perang. Perbuatan yang disesali seumur hidupnya. Saudara kasih Tuhan, mata yang baik menatap masa depan. Mata yang jahat membuahkan kehancuran. Jaga mata kita, saudara. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, demikian pendengaran firman. Kita sudah mendengarkan renungan firman. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan berkarya bagi setiap
kita di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Itulah ungkapan kebenaran firman Tuhan. Paling tidak dia akan menggarap setiap telinga yang mendengarkan. Proses demi proses, Tuhan berkarya dalam setiap kita.